Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatan wa salam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ananda kelas 11 Mandua Padang. Pada pembelajaran akidah akhlak kita pada hari ini, kita akan mempelajari tentang ilmu kalam. Mari kita awali pembelajaran kita ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang menjadi pembahasan kita pada materi ilmu kalam, yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu pengertian, baik dia secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian kita akan belajar tentang dasar pembahasan tentang ilmu kalam, ruang lingkup ilmu kalam, sejarah ilmu kalam, dan hubungan ilmu kalam dengan ilmu lainnya. Terakhir, kita akan membahas tentang peranan ilmu kalam dalam kehidupan. Adapun kompetensi dasar dari pembelajaran kita pada hari ini adalah memahami pengertian, ruang lingkup, fungsi ilmu kalam, serta hubungannya dengan ilmu lainnya. Sementara tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat menjelaskan pengertian ilmu kalam, siswa dapat menuliskan dalil tentang ilmu kalam, siswa dapat menjelaskan sejarah perkembangan ilmu kalam, dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan hubungan ilmu kalam dengan ilmu lainnya. Nanda semua, kita masuk pada pengertian. Secara bahasa, atau lebih dikenal dengan etimologi, kata kalam berarti pembicaraan. Ya, kalam itu secara bahasa jelas artinya pembicaraan. Sementara pembicaraan yang dimaksud di sini adalah pembicaraan yang menggunakan logika. Jadi ciri khas dari pembicaraan itu harus rasionalitas dan logis. Maka ini yang disebut dengan ilmu kalam. Kemudian menurut istilah atau terminologi, ada 3 pendapat ahli yang mengemukakan tentang pengertian ilmu kalam. Di antaranya ada pendapat Ibnu Khaldun, ada Mustafa Abdul Razik, dan ada Imam Abu Hanifah. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu kalam itu adalah disiplin ilmu. Ia mendefinisikan bahwasanya ilmu kalam itu adalah ilmu yang mengandung berbagai argumentasi tentang akidah imani yang diperkuat dalil-dalil rasional.
Sementara menurut Mustafa Abdul Raziq, ia mengatakan bahwasanya ilmu kalam itu adalah ilmu yang bersandar kepada argumen-argumen rasional yang berkaitan dengan akidah imaniyah atau sebuah kajian tentang akidah Islamiyah yang bersandar kepada nalar. Sementara menurut Imam Abu Hanifah, ia mengatakan bahwasanya ilmu kalam ini dengan fikih al-akbar. Menurut persepsinya, hukum Islam yang dikenal dengan istilah fikih terbagi atas dua bagian. Pertama, fikih al-akbar, yaitu suatu ilmu yang membahas keyakinan atau pokok-pokok agama atau ilmu tauhid. Sementara fikih al-asghar adalah fikih atau ilmu yang berkaitan dengan masalah-masalah muamalah, bukan pokok-pokok agama, tetapi hanya cabangannya saja. Sehingga kata Imam Abu Hanifah, ilmu kalam itu adalah fikih al-akbar, yaitu suatu ilmu yang membahas keyakinan atau pokok-pokok agama, atau lebih dikenal dengan ilmu tauhid. Nah, semuanya kita masuk pada dasar dari ilmu kalam. Ya, dasar pembahasan ilmu kalam. Yang pertama adalah surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Ya, ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, Allah itu esa. Allah tempat meminta, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang menyerupainya. Selanjutnya dasar yang kedua adalah surah Al-Furqan ayat 59. Kata Allah di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Tsumma istawa 'alal 'arsyir rahman fas'al bihi khabira. Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arasy. Dialah yang maha pemurah. Maka tanyakanlah tentang Allah kepada yang lebih mengetahui tentang dia. Nah, semuanya yang menjadi pembahasan tentang munculnya ilmu kalam di sini adalah kalimat tsummastawa 'alal arsy. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Nah, ini adalah suatu pembahasan yang berhubungan dengan Allah, tentang posisi Allah, di mana Allah berada, atau bisa dikatakan seperti apakah arsy Allah itu.